kita jumpa kembali pada hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bergembira. Hari ini, Ibu akan menerangkan tentang hakikat menulis ilmiah. Anda tahu ketika Anda berkuliah, persyaratan lulus menjadi sarjana, Anda harus membuat skripsi, laporan tugas akhir, laporan kerja praktik. Jadi, luaran Anda berupa karya akademik, karya ilmiah. Oleh sebab itu, Anda harus tahu apa hakikat menulis ilmiah. Kita akan menelaah tentang fungsi atau manfaat menulis ilmiah. Menulis ilmiah itu melatih Anda mampu berpikir tertib dan teratur. Juga melatih Anda untuk mampu mengorganisasikan pikiran secara terstruktur, secara sistematis dan logis, sehingga gagasan-gagasan ilmiah yang Anda tuangkan dalam tulisan dapat langsung dipahami pembaca. Melalui menulis ilmiah, Anda juga bisa menyajikan fakta secara empiris, sehingga penelitian Anda menjadi sah berdasarkan aturan ilmiah. Ketika menulis ilmiah pun Anda menjadi terampil, menjadi piawai memecahkan berbagai persoalan, baik persoalan sosial, keteknikan, ekonomi, dan persoalan yang ada di tengah masyarakat. Tentu saja dengan menulis ilmiah, wawasan Anda menjadi makin luas dan berbobot. Karena ketika menulis ilmiah, Anda harus dengan kritis mencari berbagai sumber bahan bacaan. Dan tentu saja dengan menulis ilmiah, Anda melatih untuk mempergunakan bahasa yang benar, yang efektif, yang komunikatif. Karena tulisan Anda itu akan menjadi tulisan yang terpublikasikan, tentu saja dalam skala institusi maupun skala nasional. Ketika Anda menulis ilmiah, tentu saja Anda mengembangkan sikap-sikap ilmiah, yaitu sikap ingin tahu. Jadi orang yang ilmiah itu selalu ingin tahu terhadap masalah yang ada untuk menyelesaikannya. Orang yang bersikap ilmiah kritis. Artinya apa? Tidak mau menerima begitu saja suatu informasi atau teori, tetapi dengan kritis mencari survei, literatur, mencari bahan-bahan bacaan, mencari informasi, menanyakan kepada pihak berwenang, benarkah informasi tersebut. Lalu orang yang bersikap ilmiah pun terbuka. Artinya apa? Ketika Anda memberikan argumen dan ada yang mengkritik atau memberikan masukan, dengan lapang dada Anda mau menerima kritik dan masukan dan saran dari pihak lain semata-mata demi kesempurnaan penelitian Anda. Sikap objektif, artinya ketika Anda memberikan informasi atau argumen dalam hasil penelitian Anda harus menomorsatukan objektivitas. Artinya data yang dikemukakan benar-benar sesuai dengan fakta, apa adanya, dan tidak direkayasa atau diintervensi oleh pendapat pribadi. Lalu sikap tulus menghargai karya orang lain. Anda pun ketika menulis ilmiah, dengan tulus menghargai karya orang lain. Contohnya apa? Ketika Anda mengutip pendapat teori orang lain, Anda harus membuat data literatur supaya Anda tidak dituduh plagiat. Itulah salah satu sikap menghargai karya orang lain dengan menyodorkan data literatur yang benar ketika Anda mengutip pendapat
atau teori. Sikap berani mempertahankan kebenaran artinya apa? Ketika Anda menulis ilmiah, apapun yang terjadi, Anda harus berani mempertahankan kebenaran. Jika putih, katakan putih. Jika hitam, katakan hitam. Jangan dijadikan abu-abu. Jadi orang yang menulis ilmiah tentu saja harus menjaga kebenaran. Sikap terakhir yaitu sikap futuristik. Artinya sikap yang menjangkau jauh ke depan. Ketika Anda membuat tulisan ilmiah, Anda skala berpikirnya ke depan. Ya, bagaimana 5 atau 10 tahun lagi masalah yang Anda bahas itu bisa tetap digunakan dan dimanfaatkan oleh user atau pengguna penelitian. Secara garis besar, pengertian karangan ilmiah adalah laporan tertulis sebagai hasil pengamatan suatu gejala, pendapat, atau penelitian yang sifatnya faktual. Kemudian dianalisis, dikaji, berdasarkan suatu metode ilmiah, dan prosesnya dilakukan secara saksama, penuh kehati-hatian, dan secermat-cermatnya. Karangan ilmiah pun adalah karangan yang mampu menjawab apa, mengapa, bagaimana, atau di mana suatu masalah dan gejala itu terjadi. Tentu saja, karangan ilmiah atau tulisan ilmiah pun harus memiliki yang disebut sifat keilmiahan, yaitu suatu sifat yang bisa diperoleh hanya melalui suatu metode pengkajian fakta dan gejala secara eksak. Jadi walaupun Anda program studi sosial, budaya, sastra, tetapi ketika Anda membuat tulisan ilmiah, semua fenomena, gejala harus Anda analisis secara eksak, artinya secara pasti. Walaupun Anda mengkaji novel, ketika novel dikaji tentu saja harus mengetengahkan keilmu pastian. Berdasarkan karakteristik karya ilmiah, ada beberapa karakter yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama ialah mengacu kepada teori. Artinya apa, Ananda? Ketika Anda menulis karya ilmiah, Anda wajib memiliki teori. Jadi grounded teori, berlandaskan teori. Inilah kekhasan karya ilmiah dibandingkan tulisan lain. Setiap karya ilmiah itu walaupun hanya 2 lembar, 3 lembar, tetap harus ada referensi daftar pustaka, yaitu daftar acuan teori-teori para ahli. Itulah yang membedakan tulisan Anda dengan tulisan yang lain. Yang kedua, berdasarkan fakta. Artinya apa? Harus empiris, karena pada hakikatnya penelitian itu bersifat empiritikal, mengacu kepada fakta. Jadi tidak boleh fiktif, tidak boleh dimanipulasi. Anda melakukan penelitian harus ada data primer. Data primer itu apa? Fakta. Ya, data yang diperoleh dari lapangan, hasil wawancara, observasi, studi lapangan, dan seterusnya. Nah, kembali ke yang tadi teori data sekunder, fakta, data primer. Apakah boleh hanya data sekunder saja? Apakah boleh hanya data primer saja? Tidak, dua-duanya harus digunakan. Karena tulisan ilmiah wajib empiritikal berdasarkan fakta, wajib mengacu kepada teori. Jadi kedua-duanya, data primer dan data sekunder, harus dimiliki dalam suatu tulisan ilmiah. Ciri atau karakteristik yang ketiga adalah logis, artinya masuk akal. Objektif, apa adanya. Sistematis, sistematis artinya apa? Terstruktur, berdasarkan prosedural, lalu kronologis, sesuai dengan urutan, dan pembahasannya pun memiliki sistem yang akhirnya
dianalisis menghasilkan satu simpulan yang berlaku umum atau general. Sahih valid artinya setiap tulisan ilmiah harus menyodorkan gejala, fakta, dan argumen yang sah berdasarkan aturan ilmiah. Jelas artinya karangan ilmiah harus memuat informasi yang mudah dipahami dan komunikatif. Saksama artinya disusun dengan cermat, penuh kehati-hatian, dan tidak gegabah. Tuntas artinya pembahasannya terutama harus sampai ke akar-akarnya sehingga permasalahan yang Anda teliti dapat diselesaikan dan dapat menghasilkan solusi yang dapat dimanfaatkan secara praktis oleh pengguna. Selanjutnya tentu saja bahasanya harus baku, harus menggunakan bahasa akademik, harus menggunakan bahasa iltek, bahasa ilmu dan teknologi. Jadi tidak boleh sembarangan ya membuat tulisan ilmiah, tentu bahasanya pun harus ilmiah. Dan yang terakhir, penulisannya harus disesuaikan dengan aturan yang standar. Ketika Anda membuat tulisan ilmiah, skripsi misalnya, Anda harus mengacu kepada pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh fakultas, prodi. Kalau Anda ingin memasukkan tulisan ilmiah ke jurnal, Anda tentu saja harus membaca pedoman penulisan artikel dalam jurnal tersebut. Jadi yang terakhir harus disesuaikan dengan aturan penulisan, pedoman penulisan berdasarkan selingkung atau gaya tulisan masing-masing, baik secara nasional maupun internasional. Persyaratan menulis ilmiah ada 5. Yang pertama, menguasai teori. Tentu saja Anda jangan pernah memulai penelitian tanpa teori. Ya, sangat bodoh Anda mau meneliti tetapi Anda berpikir, nanti sambil meneliti sambil mencari teori. Tidak boleh. Punya teori dulu baru meneliti. Kalau misalnya skripsi, Ibu analogikan ya, kalau Anda skripsi, teori Anda harus ada 1 koper. Kalau Anda menulis tesis, teori Anda harus ada 1 mobil. Ya. Kalau Anda mau menulis disertasi, teori Anda harus 1 kamar. Maksudnya apa? Dari derajatnya, makin Anda stratanya naik, teorinya harus banyak, semakin banyak. Tentu datanya pun harus semakin banyak. Ini hanya analogi saja. Jadi jangan bermain-main dengan teori. Ya, bisa jadi penelitian Anda mengalami stagnasi, kemandekan karena Anda kurang lemah di bidang teori. Jadi harus punya teori yang memadai baru Anda mulai penelitian. Karena ingat, grounded teori, mengacu kepada teori. Yang kedua, memiliki pengalaman. Tentu saja pengalaman itu termasuk fakta. Jadi ketika Anda mau meneliti, Anda harus berpengalaman. Misalnya Anda ingin mengkaji permasalahan fotografi, tetapi seumur hidup Anda belum pernah memotret. Apa jadinya? Tentu penelitian Anda akan gagal. Jadi memiliki pengalaman sangat penting. Bersifat terbuka, bersifat objektif, dan memiliki kemampuan berbahasa. Nah, apakah kelima persyaratan ini sudah Anda miliki? Ayo, kalau sudah, ayo menulis. Anda pasti bisa. Tujuan penulisan membantu kita menentukan organisasi karangan yang paling tepat, memudahkan penulis memilih sudut pandang penganalisisan yang tepat untuk membahas permasalahan, mengarahkan penulis menentukan bahan penulisan yang diperlukan, membantu penulis menentukan tahap-tahap kegiatan menulis, membuat penulis tetap konsisten menjaga tujuan penulisan supaya tidak menyimpang. Lalu yang terakhir, digunakan oleh penulis untuk memelihara keutuhan karangan. Ibu contohkan ya tujuan penulisan. Misalnya tujuan penulisannya
Dalam makalah ini akan dibahas tentang lari pagi sebagai olahraga yang mudah, murah, dan menyenangkan. Tujuan penulisan tentu saja harus bisa meramalkan, mengendalikan, mengarahkan penulis dalam pengembangan karangan. Setiap tujuan penulisan harus mengandung kata kunci atau gagasan pokok yang bisa mengembangkan tulisan secara dominan, ya. Jadi contoh kerangka tulisan 1.1 lari pagi sebagai olahraga yang fleksibel. 1.2 lari pagi sebagai olahraga tanpa alat berat. 1.3 lari pagi sebagai olahraga sebagai alat rekreasi dan sebagai alat sosialisasi. Untuk tujuan penulisan berupa kerangka tulisan, jadi di sini tadi berdasarkan maksud tulisan, ya, kita bisa buat kerangka seperti ini. 1.1 peningkatan pertambahan penduduk. Untuk tujuan penulisan pertambahan penduduk yang tidak disertai dengan perluasan lapangan kerja akan memperbesar jumlah penganggur dan kejahatan. Jadi kita bisa membuat skema 1.1 peningkatan pertambahan penduduk, 1.2 ketidaksinkronan lapangan kerja dan jumlah lulusan, 1.3 implikasi persaingan dalam dunia kerja, 1.3.1 tinjauan aspek ekonomi, 1.2.3 tinjauan aspek sosial. Dari sini jelaslah kalau kita sudah menentukan tujuan dan maksud penulisan, kerangka tulisan dengan mudah kita bisa buat. Jadi gagasan-gagasan butir-butirnya bisa kita register, kita daftarkan berdasarkan tujuan. Tanpa tujuan kita tidak bisa bergerak dan mengembangkan tulisan. Bagaimana tahap penulisan? Ada 3. Tahap pertama adalah pra-penulisan, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum menulis. Yang pertama, penentuan topik. Kedua, penentuan judul. Ketiga, pemilihan bahan. Kemudian, tahap kedua, tahap penulisan. Jadi, aktivitas ketika menulis. Yang pertama, penyusunan paragraf. Yang kedua, penyusunan kalimat. Yang ketiga, pemilihan kata. Yang keempat, teknik penulisan. Ya. Tahap yang terakhir adalah tahap revisi, pembacaan ulang, ya. Tahap revisi meliputi yang pertama perbaikan, yang kedua proofreading atau pembacaan ulang. Demikianlah materi kita tentang hakikat menulis ilmiah. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat Anda pahami. Selamat menulis. Jika tidak paham, Anda boleh bertanya kepada Ibu. Ibu akan menolongmu, membimbingmu, dan memberikan arahan ketika Anda menulis. Sampai bertemu minggu mendatang. Tetap menjaga kesehatanmu. Tuhan memberkati.